Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu apa, mari kita Al-Hadis Surabi utawi iki iku bab nerangake bab kepapat ya. Hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi as-sadiqu iku wong kang jujur, al-mustiqu kang den benerake. Inna ahadakum sak temene salah jenis sira kabeh yujma'u iku den kumpulake sapa ahad. Khalquhu apa kedadeane ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahad. Arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane. Nutfah Misla dalika hale umpamane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumaya kuno mongko nuli keri-keri ana apa hulek. Mudghatan iku sak gumpal daging. Misla dalika hale mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayur salu mongko nuli den utus ilahi maring hulek sapa almalaku sapa malaikat. Wayang fuhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalem hulek aruha ing ruh. Wa yu'marulan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan wa amalin amalane ahad wa sakyun utawi ana ta utawi ahad sakyun iku wong kang cilaka au saidun utawa wong kang bejo. Fa wahi mongko demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum sak temene salah jenis sira kabeh layak malu iku yakti nglakoni sapa ahad bi amali ahli jannah kelan amalane ahli swarga hatta mayakunu sehingga ora ana apa huluk bainahu ing dalam antarané ahad wa baina lan ing dalam antarané jannah apa ila diraun apa kejaba sak dira fayasbiku mongko ndisi alaihi ngatasé ahad apa alkitab apa kitab kaya malu mongko nglakoni sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amalane ahli neraka. Fayat huluha mongko mlebu sapa ahad ha ing neraka. Wa inna hadakum lan sak temene salah jenis sira kabeh. Iku layak malu iku yekti nglakoni sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amalane ahli neraka. Hatta mayakuna sehingga ora ana apa ahad iku tut bainahu iku tetep ing dalam antarane ahad wa bainahalan ing dalam antarane jannah. Apa ila diraun apa kejaba sak dira. Fayasbiku mongko disii alaihi ngatasi ahad apa alkitabu apa kitab. Wayak malu mongko agawe sapa ahad bi amali ahli jannah kelawan amalane ahli swarga. Wayat hulu mongko mlebu sapa ahad ha ing jannah. Rawang riwayataku ing hadis sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari wal Muslim dan Imam Muslim. Hadis keberapa? Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang dikenal dalam sejarah, ada juga dalam hari pertama haid yang terakhir. Itu ketemu pada namanya disebut dengan tuba falupi itu berarti dalam kandungan itu bertemu. Kenapa? Karena sperma laki-laki itu bisa bertahan sampai 7 hari. Ya, bisa bertahan sampai 7 hari dalam diri seorang perempuan. Nah, perempuan itu usia telurnya buaidah itu dalam masa 24 jam. Nah, kalau dalam 24 jam itu masa suburnya, kemudian kelewatan dalam 1 minggu, karena sperma laki-laki juga beda-beda, kekuatannya itu juga beda-beda. Karena dari sekian juta buaidah itu hanya 1 ovum. Kemudian dari 40 juta sperma laki-laki itu hanya 1 pula yang bisa masuk ke indung telur dari perempuan. Itu kalau sudah terjadi maka disebut dengan proses konsepsi itu dihitung dengan kata kholku, gitu ya. Kholku tadi mana? 40 hari. Berarti 1 bulan lebih 10 hari itu disebut dengan berupa sperma. Tapi sebenarnya dalam masa 6 minggu itu berarti berapa? 6 minggu itu berarti berapa hari? Itu
katup jantung bayi itu sebenarnya sudah terbentuk, sehingga ada denyut dengan alat tertentu. Nah, ini alatnya saya nggak tahu ya. Alat tertentu itu ada, sudah bisa dihitung dalam 1 menit itu mendetakkan 65 detik. Tapi ini belum disebut sebagai masuknya roh, tapi disebut dengan kehidupan. Maka ada ulama mengatakan itu namanya disebut dengan hayat nabati, kehidupan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu hidup apa enggak? Hidup. Punya nyawa apa tidak? Ya. Dan kalau punya nyawa, kalau ada tumbuh-tumbuhan mati, baca innalillah dong. Wah, usukete garing innalillah. Ya. Nabati itu tidak yang menurut pendapat yang kuat tidak ada ruhnya. Beda dengan apa yang disebut dengan binatang. Kalau binatang kan Al-Qur'an mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Kecuali tidak ada binatang yang melata di bumi dan burung yang terbang kecuali umat sepertimu. Ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak aku lewatkan dalam ketentuan itu, dan besok kepada Tuhan mereka akan dibangkitkan, akan digiring ke sana. Berarti binatang itu ada malaikat yang mencabut. Ya, binatang itu ada malaikat yang mencabut, tapi nggak usah didoakan husnul khotimah atau sul khotimah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika kedatangan malaikat Israel, malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, inilah aqdiru an aqbidaru haba'udatin illa bi'idnillah. Saya itu bahkan tidak mampu, kata Israel, mencabut ruhnya seekor nyamuk pun. Kalau itu dari kehendak saya tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah, baru kemudian saya bisa mencabutnya. Jadi kalau begitu nyamuk ada yang mencabut. Buktinya dipakai untuk tamsil kan. Dipakai untuk contoh dari malaikat itu bahwa dia tidak mampu mencabut kecuali karena izin Allah. Jadi kehidupan itu sudah bisa disebut dengan kehidupan, tapi kehidupannya masih berbentuk kehidupan nabati. Ya. Kemudian sumayakunu ala kotan misla dalik 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Prosesnya seperti itu prosesnya. Maka pembuatan bentuk dalam rahim seorang perempuan itu dikatakan bahwa pada minggu ke-6 itu adalah pembentukan bongso moto, irung, tangan. Maka seorang ibu yang hamil dalam usia ini ojo sampai dia misalnya kaget ya, disumuti mercon gurine gitu, menggeredek, atau hatinya cemas-cemas karena ini masa proses pembentukan hidung, mata, kemudian telinga. Makanya ono wong irunge apik mergo ibuke menawa tenang dalam kandungan. Pesek mbok. Usia minggu ke-7 kehamilan itu adalah pembentukan tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki itu pada fase embrio dia terbentuknya itu pada minggu ke-7. Tangan dan kaki. Jadi usahakan pada minggu-minggu ini tidak terjadi kecemasan yang berlebihan sehingga apa? Berpengaruh kepada kandungan. Kan dikatakan fa inna litau am quwwatan sima'iyah. Bayi dalam kandungan itu punya daya komunikasi kan begitu. Nah, pada minggu ke-11 dan ke-13 sampai ke-13 itu adalah masa-masa pembentukan otak, kecerdasan manusia. Kemudian pada masa minggu ke-16 itu masa di mana seorang janin itu bisa untuk berkomunikasi. Ya. Makanya ada prenatal education, pendidikan kandungan itu sebenarnya kan ketika waktu hamil orang berdoa. Maka Nabi Adam dikatakan dalam Al-Qur'an falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih walamma asqalat. Ya. Ketika usia kandungannya sudah sekitar 16-17 bulan, da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan izqalati imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal. Jadi fataqabbal minni. Jadi pada waktu bayi dalam kandungan seorang ibu itu disuruh untuk banyak berdoa. Karena apa? Karena doa ini akan memberi asar kepada bayinya
senajan ora iso ngomong ya dijak ngomong terus dengan baca Al-Qur'an. Makanya ada orang ketika usia sekian kok sudah hafal Quran, ditanya karena orang tuanya memang pada masa hamil itu sering dia membaca Al-Qur'an. Karena bisa diajak berkomunikasi terutama oleh seorang ibu. Dia bisa menangkap getaran suara dari luar. Entah bagaimana dalam ilmu kimia itu, bahwa suara itu bisa menembus benda padat dan kandungan. Makanya ketika ada baca sebuah artikel, saya lupa penulisnya, ada seorang yang bapaknya itu kulit putih, ibunya kulit putih, lahirlah bayi yang hitam negro. Ya, tapi DNA-nya membuktikan ini dari suami istri. Setelah ditanya, datang ke psikiater, ke seorang psikolog, bahwa ibu yang hamil tadi mulai kandungannya, orang tuanya ditabrak lari oleh orang negro. Sehingga dia memasang foto negro itu besar-besar, dan setiap melihat timbul rasa kebencian, kemudian diludahi. Ternyata nular neng anak ini. Makanya ilmu cara Jawa ngene, nek bojomu meteng, kuwi aja mbeleh pitik ngene. Muga maksude ngene lho, nek mbeleh pitik, engko bojone roh, lah wong wedok biasanya kan gigu, roh ngono terus wedi. Nah, ketika wedi itu berpengaruh kepada plasenta, berpengaruh kepada janin yang dikandung gitu. Kalau sudah usia 120 hari kan misal dalik yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat. Kemudian ditiupkan ruh. Makanya ada kitab khusus membahas tentang ruh, ya. Itu tulisan siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Orang menyebut dengan kata Ibnul Qayyim, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengarang kitab tentang ar-ruh. Memang ruh itu bagaimana? Quran mengatakan ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh, jawabannya qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu urusan Allah. Ya, makanya ada perbedaan antara Imam Al-Farabi dengan Imam Ghazali memahami tentang ruh itu bagaimana, tempatnya di mana. Ada yang mengatakan ruh itu seperti kerajaan dan raja. Ruh dengan badan itu seperti kerajaan dan raja. Ada yang mengatakan antara ruh dan badan itu seperti istana dan kerajaannya. Jadi kalau begitu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ruh itu tidak bisa tidak mati. Dia bisa pergi dari tubuh kita, tapi bagaimana perginya itu urusannya Gusti Allah. Maka orang mengartikan begini. Ada istilah jiwa, ada istilah nyawa. Ruh itu lebih identik dengan nyawa. Karena ruh itu melayani gerakan fisiologi. Sehingga kalau tangan kita kebacok ora krasa belas, itu berarti tangannya mati kan gitu. Kalau jiwa itu terdiri dari dua komponen besar antara otak dan hati. Maka orang yang otak dan hati ada gangguan, maka disebut dengan gangguan jiwa, bukan gangguan nyawa. Maka dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau orang mati dibawa ke kamar jenazah, bukan di rumah sakit jiwa. Kalau ada orang gangguan jiwa tidak dibawa ke kamar jenazah, karena nyawa itu yang melayani gerakan fisiologi. Sehingga kalau tersentuh begini itu berarti ada nyawanya. Tapi di mana bentuk nyawa dan bagaimana itu adalah urusan Gusti Allah. Ini masalah ruh. Kemudian diperintahkan dengan 4 ketetapan. Pertama adalah menulis rizkinya, menulis ajalnya, menulis amalnya. Apakah orang ini kelak akan menjadi syaqi, orang yang celaka, ataukah dia akan menjadi orang yang sa'id, orang yang bejo, ya. Syaqiyun am sa'id itu sudah ditulis. Sebenarnya penulisan ini gambaran majazinya semuanya sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali yang tidak ada permulaan, ya, ditulis oleh Allah. Gambarannya gitu, turunnya dari proses tanjizi hadisnya atau tanjizi qadimnya itu, ini orang ini celaka. Kalau udah tulis celaka, dia nggak akan bisa selamat. Kalau udah ditulis selamat, nggak mungkin dia celaka. Ditulis neraka, pasti dia di neraka. Ya. Ditulis surga, pasti dia di surga. Apapun dia beramal. Ya. Tetapi
ada kemudian tanya, loh kalau begitu ngapain kita berikhtiar, kan begitu ya? Berikhtiar. Pertanyaan itu pertanyaan kuno, nah itu ya, pertanyaan lama. Sahabat pun dulu begitu. Sahabat mengatakan kalau begitu kita tidak usah melakukan apa-apa ya Rasulullah, kita nunggu saja takdir kita, ketetapan Allah. Kata Nabi, i'malu, lakukan, ini bentuk ikhtiar, lakukan, karena kamu tidak tahu. Fakullun muyassarun lima khuliq. Fakullun muyassarun ala ma khuliqalah. Semuanya itu akan dimudahkan atas apa yang diciptakan. Artinya apa? Orang yang baik akan dimudahkan oleh Allah menuju kebaikan. Orang yang jahat akan dimudahkan Allah menuju kejahatan. Maka lakukan ya. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Semua akan ditulis oleh Allah dalam bentuk apa? Muyassar, akan dimudahkan. Makanya ada ayat Quran, fa amma man a'tawat taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, akan dimudahkan menuju kepada kesulitannya. Makanya ana omone wong ku nek ditakdir apik iku ndelalai nglakoni apik lho gampang. Wong ku nek ditakdir elek nyatane nglakoni elek iku ya lancar pol. Kok nglakoni apik iku lho wangel. Fakulun muyassar lima khuliqali. Ya, semuanya itu dimudahkan atas apa yang diciptakan. Tapi penciptaannya itu ketetapannya sudah ada di sana. Makanya di sini kemudian disebutkan tadi apa? Fa wallahi la alladzi la ilaha illa ghairu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya inna hadakum ay inna wahidakum gitu ya. Maksudnya ini masuk kepada semua, bukan salah satu, bukan begitu ya, semuanya melakukan amalnya ahli surga sehingga antara dia dan surga itu hanya sejengkal. Maksudnya apa? Sejengkal di sini saking dekatnya dari amalnya itu bahwa dia karek sak pencoan mlebu swarga. Fayasbiqu 'alal kitab. Tapi dia didahului oleh ketentuan Allah bahwa dia di neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka kemudian akhirnya di masa akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan kemudian masuk neraka. Nah, makanya Sufyan Ats-Tsauri itu orangnya suka menangis terus sampai menangis terus. Kalau dia sudah ingat mati, itu ditanya apa saja jawabannya apa? Wallahi la adri. Well, jadi gampang titenane, kapan ditakoki kok jawabannya lancar, berarti pas gak pati eling mati. Tapi nek eling mati ku takoki apa? Gak ngerti aku. Nek sampean takok kiai kok dijawab gak ngerti aku, berarti kiai ini eling mati gitu loh. Apa yang ngutang? Aku ya, jadi itu beliau mengatakan apa? Ya. Apakah saya menangis karena dosaku? Bukan. Saya tidak menangis karena dosaku. Lau alimtu ya anni saufa amutu bitauhid. Seandainya saya diberitahu oleh Allah, Sufyan, Anda mati dalam keadaan tauhid. Wallahi la ubali ya bi amsal jibal ala khataya, ya demi Allah saya tidak peduli dengan dosa saya. Saya nggak peduli dengan dosa saya asal ada jaminan bahwa saya masuk neraka, masuk surga. Jadi masalahnya kan saya nggak tahu ini ke surga atau ke neraka, ini yang disedihkan. Ya, makanya orang berpikir begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika turun surat idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu ada sebuah firasat bahwa ini adalah merupakan jelang akhir dari perjuangan beliau. Maka beliau tidak tertawa sama sekali selama 2 tahun. Ya, tidak tertawa sama sekali dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. Lah sampean kok iso guyu-guyu kan enggak ro matine. Makanya innallaha katamal mauta fil umri. Kata Sayyidina Umar, Allah merahasiakan mati di dalam umur supaya kita ini bersungguh-sungguh untuk menjauhi dosa dan mengerjakan ibadah. Makanya jangan remehkan sebuah dosa walaupun kecil, karena siapa tahu dalam dosa kecil ada murkanya Allah. Dan jangan remehkan
pahala walaupun kecil, karena siapa tahu di dalam pahala kecil itu bersemayam ridhanipun Gusti Allah. Ya. Jadi, itu karena tidak tahu bagaimana pada akhir kehidupan kita, makanya kita minta dengan doa waqini birahmatika syarra ma qadait, ya. Berdoa mudah-mudahan kita dipastikan oleh Allah dalam kepastian yang baik, dijaga oleh Allah dari kepastian yang buruk. Ya, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Terus wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sesungguhnya salah seorang, ya, dari kamu atau salah satu dari kamu atau kamu gitu ya, melakukan amal ahli neraka sampai amalmu yang ahli neraka itu dengan nerakanya itu hanya 1 jengkal saja sudah masuk ke neraka. Ibaratnya karena saking dekatnya, ibaratnya karena saking brengseknya, ibaratnya saking jahatnya. Ya, tinggal sejengkal, fayasbiqu alil kitab, didahulukan oleh keputusan Allah. Alkitab punya keputusan Allah. Alkitab banyak al-qada wa qadar. Faya'malu bi amali al-jannati. Karena dia ketentuannya masuk surga, walaupun seumur hidup dia berbuat jahat. Loh, pada akhirnya kehidupan dia melakukan amalnya ahli surga, maka dia masuk fayadkhuluha. Kalau kita ingat cerita, ada seorang Bahram al-Majus yang bercerita ini, siapa? Abdullah bin Mubarak, seorang wali besar, ya, di masa tabi'in atau tabi'in itu Abdullah bin Mubarak. Ketika Abdullah bin Mubarak ini beliau haji, dari sekian banyak hajinya dia tidur di Hijr Ismail, dia bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi anehnya Rasulullah bilang, Abdullah bin Mubarak, ntar kalau engkau bangun dari tidurmu, maka datangilah negara Baghdad, carilah namanya Bahram dan sampaikan salamku. Padahal Bahram ini sudah terkenal seantero Baghdad bahwa dia orang jahat, majusi lagi, non muslim kan, ya, agamanya apa? Agama Zoroaster, ya. Dia nggak percaya. La haula wala quwata illa billah. Gak baca alhamdulillah itu la haula wala quwata illa billah, baca hauqalah. Tapi ketika dia habis tawaf, kemudian dia capek tertidur, mimpi lagi ketemu Nabi sampai 3 kali. Akhirnya dia percaya ini betul-betul gitu. Ketika datang dia di Baghdad ketemu sama Bahram al-Majus, ditanya, "Kamu Bahram?" "Iya, saya Bahram." "Hal laka min khairin indallah?" "Kau punya kebaikan enggak?" Ya, "Kamu punya kebaikan?" "Oh, saya punya, jelas." Ya, kebaikan saya ini ada 3 atau 4, saya lupa ceritanya itu 3 atau 4. Apa? 1, zid wa dawan wa zadah. Dalam bahasanya, aku ngutangi uang 1.000, takkan balik 1 juta. Orang apa nih? Jos pokoknya aku. Ini super renter. Di atas lintah darat. Wah, masya Allah, hadza haram, kata ini haram. Ada lagi nggak? Li arba'u banat wa arba'atu banin. Saya punya 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Supaya hartaku nggak kena orang lain, saya nikahkan saja anakku dengan anakku sendiri. Ngapain repot-repot itu? Walimah dewe, rabe no dewe, anakku tangan anakku dewe. Masuk kaget Abdullah, hadza haram, ini haram. Ada lagi nggak yang ketiga? Ada. Apa? Yang ketiga, saya bikin walimah yang besar dan saya kasih makan, saya persembahkan untuk Tuhan agama Majusi. Wah, kaget lagi, wah hadza haram. Ini bingung Abdullah ini ndi sing apik gitu. Nah, yang keempat, apa yang keempat kebaikanmu? Yang keempat, menurut saya baik, kata Bahram, apa? Anak saya yang laki-laki mati 1. Kebetulan istrinya kan juga anak saya yang tercantik. Saya nggak menemukan orang yang kuf'allaha, yang sepadan itu ndak ada. Lah terus piye? Ya tarapi dhewe lah. Tarapi dhewe. Angel-angel. Masa ada haram, ini haram mughalat itu. Terus najis mughalat doh iki, pol-polan. Lah terus gimana ceritanya? Nah, ketika malam saya menikahi anak saya mau melakukan hubungan suami istri, ada orang tua. Dia dari luar bawa belara itu untuk mengambil api dari saya. Tapi ketika dia keluar, apinya dimatikan. Kembali lagi dia menyalakan, dimatikan. Kembali lagi dinyalakan sampai 3 kali. Sampai saya menyangka bahwa itu adalah min jawasil lusus, itu mata-mata maling.
Ketika saya datangi sampai di rumahnya, ternyata dia adalah seorang ibu tua yang punya anak-anak yang kecil. Dan anak-anak itu menangis. Ibu, apa yang Anda bawa? Apa yang bawa? Tidak ada yang bawa, nak. Saya mau minta kepada Bahram Al-Majus. Saya malu kepada Allah. Saya malu minta kepada selain Allah. Apalagi Bahram itu adalah orang Majusi yang musuhnya Allah. Ketika mendengar jawaban ibu ini, Bahram dari persembunyiannya, dia pulang mengambil gandum, mengambil peralatan, coloknya minyak, gula, sampai turutnya mie, sampai turutnya gowo kabeh dipikul, diberikan kepada orang itu. Nah, ini baru Abdullah mengatakan, ya, dia bermimpi bahwa Anda mendapatkan salam dari Rasulullah karena engkau menolong orang yang kelaparan, satu keluarga janda tua yang miskin dengan anak-anak yang masih kecil. Ketika disampaikan berita itu, Bahram langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fa kharra mayitan. Seketika itu juga langsung mati. Surga apa neraka? Karena Islam itu menghapus dari seluruh dosa sebelumnya, kan? Paham? Tapi ada juga sebagai antitesa ceritanya Barseso. Yang bercerita ini siapa? Rasulullah. Barseso itu orang dari Bani Israel, ya. Santrinya 60.000. Santri mobil 60.000 zaman itu. Saking hebatnya, ibadah 220 tahun, tidak pernah maksiat. Sampai malaikat di langit itu, ya, hampir-hampir terpengaruh. Wah, hebatnya luar biasa nih. Wah, ibadah wiridane jos pokoknya, ya. Tapi ketika malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, lihat, coba catatannya apa? Barseso finar. Barseso ini masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Ketika Barseso itu ibadah, ada setan menjelma manusia dan ibadahnya lebih kuat. Jadi setan iso sholat, iso nipu tapi sholatnya. Yang sholat kok nipu ya berarti nipu. Dan sholat 3 hari 3 malam itu ndak batal, ndak wudu, ndak makan dan minum. Padahal Barseso itu maunya baik. Wah, Anda kok hebat, Pak, ya? Dari mana Anda ini? Luar biasa, 3 hari 3 malam, nggak sholat, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak capek, nggak ngantuk lagi. Sementara saya masih ada waktu untuk makan. Saya puasa, berbuka saya ada. Kemudian ada waktu saya untuk kejeding karena saya pipis, itu kan sifat manusiawi. Ya, kemudian orang itu bilang apa? Nih, Pak Barseso, sampeyan niku isih eling nguyuh, isih eling ngising, isih krasa lesu, mergo ora tau dosa karo Allah. Lah nek aku iki tau dosa pisan. Bareng aku nek salat tuh eling dosaku sampai ilang rasa lesuku, rasa ngombeku, ya, ngelakku yo ilang kabeh. Barseso pengin lho lah, tujuannya asline pengin ta, apik ta, pengin kaya ibadah kaya niku, tapi kudu dosa pisan. Lah dosane napa? Ya sampean pilih ngono, zina, wah moh aku. Apa lagi? Membunuh, merugikan orang lain. Nek ngono sampean khamr, mendem. Dia mikir, wah mendem mungkin paling ringan. Karena mendem kan saya sendiri yang rusak. Dia pikir begitu. Kalau membunuh ada objek yang dibunuh. Kalau zina ada lawan, masuk dewean. Nah, ini. Kalau mabuk kan saya sendiri. Dia mengira begitu. Tapi setelah Barseso itu minum, kemudian dia mabuk. Penjualnya diperkosa, perempuan. Ketika tengah memperkosa datang suaminya dibunuh. Coba, dari minuman keras lahirlah pembunuhan dan pemerkosaan. Makanya Nabi mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induknya kejahatan. Karena dari khamr dia melakukan segala sesuatu yang khaba'is, yang jahat, ya. Nah, ketika itu setan tadi lapor kepada hakimnya. Kemudian Barseso ditangkap. Setelah ditangkap, dia disalib gitu ya, dibondo, mau dihukum mati. Dalam keadaan dia sakarat, setan itu datang. Kau bisa selamat, tapi syaratnya kau harus sujud kepada saya. Bagaimana saya sujud? Saya dirantai. Kan cukup dengan isyarat saja. Ketika isyarat dia mati. Coba, Barseso yang seumur hidupnya beribadah kepada Allah, pada akhir pungkas kehidupannya adalah neraka selama-lamanya. Kalau sudah didahului oleh ketentuan Allah, mau apa? Makanya Allah itu menciptakan manusia, itu ada yang satu li khidmatihi wali jannatihi.
karena khidmah kepada Allah dan karena surganya. Para nabi, para wali, para orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita katut gitu loh, diciptakan untuk berkhidmah kepada Allah, ibadah, dan untuk surganya. Tapi ada orang yang diciptakan oleh Allah li khidmatihi la li jannatihi. Diciptakan untuk apanya? Untuk khidmah kepada Allah, tapi bukan untuk surganya. Siapa contoh? Barseso. Ada orang yang diciptakan la li jannati wa la li khidmati, bukan untuk surganya dan bukan untuk khidmah. Itu orang kafir. Ada orang yang diciptakan li jannatihi la li khidmatihi, diciptakan untuk surganya Allah tapi bukan untuk khidmahnya. Ya, bukan untuk khidmahnya. Siapa? Bahram al-Majusi. Makanya kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah husnul khatimah. Itu yang doa yang paling kita harap ya. Makanya kita jangan menjelek-jelekan orang jelek ya, tapi kalau memberikan nasihat itu baik ya, tapi kalau menjelek-jelekan itu jangan gitu ya. Termasuk menjelek-jelekan orang yang non-muslim, kecuali dia harbi. Menjelek-jelekan non-muslim jangan, karena siapa tahu bahwa di akhir kehidupan, yang pernah saya ceritakan, orang yang menghormati bulan Ramadan, ketika dia nazak, datanglah bisikan, diajari malaikat membaca syahadat. Dia kafir di dunianya dalam bentuk hukum fikihnya, tapi dia masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang diciptakan untuk surganya, tapi tidak diciptakan untuk khidmahnya. Ini bagian-bagian dari manusia. Makanya ketentuan-ketentuan seperti itulah yang membuat kenapa orang-orang dulu kalau ingat mati itu sedih, apalagi ingat perjalanan sesudah mati. Kan Al-Quran mengatakan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Berarti al-i'tina bi ikhrajil hayy minal mayyit itu lebih penting daripada i'tina minal mayyiti, minal apa? Wa tukhrijul mayyita minal hayy minal hayy. Bekal yang ya, orang yang bilang tidak takut mati itu maksudnya kematiannya saja, tapi sebenarnya dia juga takut untuk apa yang harus ditempuh nanti setelah dia mati. Maka kita memperbanyak bekal. Memperbanyak apa? Bekal ya. Ini Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.